Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Ya, Nabila, yuk dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Ya, balik lagi semuanya berdiri ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah namaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Rita. Sama-sama Bu. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat? Ada bangku yang kosong ya? Udin tidak masuk Bu. Kenapa Udin? Katanya sakit. Oh, Udin baru sakit. Kita doakan ya, semoga Udin lekas sembuh dan bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari berikutnya. Amin. Sekarang Mbak absen dulu ya. Yang pertama, Lintang Salsabila. Saya Bu. Kedua, Udin tadi sakit ya Udin ya. Yang ketiga, Nabila. Udin Bu. Hadir. Yang kelima, Deni. Hadir. Kemarin Ibu sudah meminta anak-anak untuk membawakan buku dongeng. Yuk, sekarang dibuka buku dongengnya. Coba lihat, itu gambar sampulnya itu apa? Gambar anak dan ibunya. Iya, gambar anak dan ibunya. Itu judulnya apa ya? Malin Bunda. Paling Bundang. Anak-anak sudah membaca bukunya belum? Sudah. Sudah. Lalu di dalam bukunya, buku dongeng itu ceritanya tentang apa? Coba jelaskan. Siapa yang menjelaskan? Saya Bu. Ya, Minta. Anaknya durhaka kepada ibunya. Anaknya durhaka kepada ibunya. Sebelum kita masukin materi, Ibu mau bertanya dulu. Tadi anak-anak udah sarapan belum? Sudah Bu. Udah sarapan? Tadi sarapannya apa aja? Dari Mbak Nabila tadi apa? Tahu. Tempe sama tahu. Kalau Mbak Lintang? Pakai mie Bu. Pakai mie. Kenapa kok pakai mie sarapannya? Soalnya ibu masaknya mie. Oh, itu masaknya mie. Sekarang Ibu mau menjelaskan. Makanan itu ada dua. Dibedakan ada menjadi dua. Makanan sehat. Makanan sehat
kita memasuki materi yang lebih dalam pembahasan hari ini, Ibu mau mengenalkan tepuk biar semangat. Nanti kalau Ibu bilang kalau kau suka hati tepuk tangan, nanti anak-anak tepuk tangan ya. Ya, Bu. Ya, kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Udah dihafal semua? Sudah. Sekarang kita nyanyikan bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Udah semua belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sebelum masuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya melalui kegiatan membaca iklan, nanti kita akan bahas tentang iklan. Siswa mampu menemukan keunggulan produk atau jasa produk yang diiklankan dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks bacaan iklan, siswa mampu menganalisis isi pesan informasi dari media cetak atau iklan elektronik yang dengan teliti. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu merancang sebuah iklan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu memperagakan sebuah iklan dalam bentuk lisan dan tulisan dengan benar. Melalui kegiatan memperhatikan video, siswa mampu menyebutkan fungsi organ pencernaan manusia dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa mampu prediksi memelihara kesehatan organ pencernaan manusia dengan benar. Melalui kegiatan menggambar, siswa mampu membuat bagan tentang organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Sekarang Ibu ada sebuah gambar. Coba perhatikan, ini gambar apa ya ini ya? Bentar ya anak-anak. Ini, coba perhatikan. Ini gambar apa ya ini ya? Anak yang sedang jajan, Bu. Jajan, ini jajan apa ini? Jajan apa ini ya? Sosis bakar. Nah, terus ini anaknya kenapa kok pegang perutnya ini? Sakit perut. Sakit perut karena apa ini? Jajan sembarangan. Ya, anak ini sakit perut karena jajan sembarangan ketika jam istirahat. Jadi anak-anak kalau sedang istirahat harus makan makanan yang sehat. Sekarang coba buka bukunya, buku tema 3, makanan sehat. Ada yang nggak bawa buku? Bawa buku. Ya, sebenarnya bawa semua ya. Sekarang buka tema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Halaman 83, coba. Di halaman selanjutnya itu halaman 84 ada teks bacaan. Itu ada perbincangan antara si Lani sama si Siti. Siapa yang mau menjadi Lani, siapa yang mau menjadi Siti? Siapa? Saya menjadi Lani, Bu. Ya, Mbak Lintang menjadi Siti ya. Ya. Nanti yang menjadi Dayunya nanti si belakangnya. Yuk, dibaca ya. Sekarang, Bu. Iya. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kamu beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencapik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus.
Mbak Linta sama Mbak Nabila yang sudah membacakan teks percakapan antara si Lani dan si Siti. Tadi isinya itu tentang apa aja ya anak-anak? Lani sakit Bu. Lani sakit kenapa ya itu? Karena sakit mah. Oh, karena sakit mah. Terus penyebabnya itu apa sakit mah? Ayo. Karena tidak ada Asupan Asupan makanan. makanan yang maksimal. Kemudian si Siti itu kenapa itu Siti? Karena sakit gigi Iya. awalnya Bu, jadi nggak bisa makan, terus perutnya sakit. Perutnya sakit. Bayu itu menyarankan obat yang dapat mengurangi sakit mah dan membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebihan. Tadi si Dayu menyarankan obat untuk mengurangi sakit mah dilihat dari televisi. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, anak-anak apakah pernah melihat iklan? Pernah Pernah, Bu, Bu. Iklan sering itu seringnya lihat di mana? di TV. Di TV. Terus anak-anak seringnya itu lihat iklan apa aja? Macam-macam Bu. Macam-macam. Ada apa aja? Ayo, ada apa aja? Ada iklan makanan, Terus? iklan obat. Ya, iklan obat. Apakah anak-anak tahu apa sih iklan itu? Apa iklan itu? Iklan itu Apa? Ada yang kayak tahu? video untuk mempromosikan suatu barang Bu. Iya, benar sekali. Iklan itu untuk mempromosikan sebuah barang yang akan dijualnya. Nah, setiap barang itu pasti ada manfaatnya, ya kan anak-anak? Iya Bu. Iya. Terus manfaat iklan itu apa aja buat kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa aja iklan? Apa manfaat iklan? Ada yang tahu? Kalau dengan kita melihat iklan, misalnya dengan kita melihat iklan suatu produk baru, terus perasaan kita gimana? Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kita jadi apa? Kita jadi tahu barang yang baru. Benar, kita jadi tahu barang yang baru. Kemudian jika barang itu bermanfaat untuk kita bisa manfaatkannya. Itu kita bisa membeli sebuah iklan itu dan memanfaatkannya. Bisa tadi ada yang sakit perut, si Lani tadi dengan melihat iklan bisa tahu obat sakit perut itu ada apa aja. Benar kan anak-anak? Betul Bu. Ya, di situ ada sebuah iklan tentang obat sakit perut PSP. Di halaman selanjutnya itu ada contoh iklan. Contoh iklan itu apa itu? Obat sakit perut. Di situ ada 3 karakter, ada laki-laki 1, ada perempuan 1, dan ada narator. Yang mau jadi laki-laki satunya siapa? Mbak Linta ya? Mbak Linta. Yang perempuan satunya Mbak Nadira. Nanti ibu yang menjadi narator untuk mencontohkan bagaimana pengiklanan yang baik dan benar. Yuk, silahkan maju ke depan untuk mempraktekkan iklan. Aduh, Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya? Untuk gangguan perut karena bakteri, makan pedas, asam, dan gas, segera atasi minum dengan PSP dalam satu saset pil-pilan kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. minta obatnya. Minta, beli. Perut tidak enak, pilih yang benar PSP. Terima kasih Mbak Rita dan Mbak Nabila. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, di situ ada obat PSP, obat sakit perut. Itu salah satu contoh iklan. Di sini ibu membawakan sebuah LKPD. Nanti anak-anak dikerjakan ya secara individu ya. Ya Bu. Dibagikan. Nanti ibu kasih waktu, itu kan cuma 2 soal ya anak-anak.
tersebut berisi tentang produk obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Bentuknya dalam satu set pil kecil alami yang bermanfaat untuk mengatasi penyebab sakit perut. Sudah, Bu? Ya, ada yang jawabannya sama dengan Mbak Nabila? Saya, Bu. Ya, betul sekali ya tadi ya. Yuk sekarang yang nomor 2. Saya ya, Bu. Oh ya, Mbak Lita. Temukan keunggulan apa saja yang terdapat dalam produk iklan. Keunggulannya yaitu yang pertama produk alami, kedua produk dalam bentuk satu saset pil kecil, yang ketiga produk bermanfaat untuk mengatasi penyebab sakit perut. Ya, sudah selesai ya tadi LKPD individu. Sekarang coba dikumpulkan yuk, sini dikumpulkan. Dikumpulkan LKPD-nya. Nanti Ibu akan menilai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok tersebut nanti terdiri dari 2 orang. Ibu bagi ya kelompoknya ya. Ya, Bu. Ibu bagi sesuai urut absen aja. Kelompok pertama ada Dayu sama Rani. Kemudian kelompok kedua ada Mbak Lintang sama Mbak Nabila. Kelompok ketiga ada Anggun sama Filia. Kelompok keempat ada Dewi sama Laras. Ya, sekarang bergabung sama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD kelompok. Nanti anak-anak akan membuat sebuah iklan. Di dalam iklannya itu nanti anak-anak boleh mau membuat iklan produk tentang sistem tentang organ-organ pencernaan, obat mengatasi pencernaan itu misalnya ada obat sakit mah, ada obat sakit lambung, obat tentang ambeien dan lain sebagainya. Nanti di dalam iklan tersebut ditulis kelebihan obat yang kalian buat itu apa aja ya. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Udah, nanti jika ada yang kesulitan bisa tanyakan sama Ibu. Ibu akan memberikan waktu kira-kira berapa menit ya? 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, sekarang dibuat iklan, karena iklan. Boleh dimulai? Iya, betul. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Iya, betul. Bagus sekali. Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang sekarang anak-anak mempresentasikan hasil diskusi dari perancangan sebuah iklan obat pencernaan makanan. Dari kelompok mana dulu yang maju? Ayo, kelompok siapa? Oh ya, kelompok 2 yang maju yuk. Kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang iklan obat. Aduh, perutku sakit, Bil. Kamu kenapa, Lintang? Sepertinya aku harus buang air besar. Sebentar ya, Nabila. Alhamdulillah, lega. Mari lanjutkan makan lagi, Lintang. Aduh, perutku sakit lagi. Kamu tidak apa-apa, Lintang. Sepertinya aku diare, Nabila. Coba minum ini, obat enterostop. Obat ini mengandung ekstrak
serta ekstra kunyit-kunyit yang dapat mengatasi diare kamu, Lintang. Terima kasih Nabila, kau memang sahabatku. Wah, ajaib, berkat obat yang kamu berikan, aku sudah tidak diare lagi, Nabila. Syukurlah kalau begitu. Jika teman-teman mengalami diare, pilihlah Extrastop ya. Tepuk tangan untuk Bapak 2. Terima kasih. Boleh dibukukan ya yang udah maju sini. Terima kasih. Di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Coba perhatikan ya videonya ya. Ini video tentang pencernaan makanan. Coba diperhatikan. Sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga. Udah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung.
menjelaskan tentang apa? Tentang pencernaan makanan. Iya, tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanannya dimulai dari mana? Dari Mulut, langsung ke kerongkongan, kemudian lambung, iya ke lambung, kemudian usus besar, iya usus halus, terus anus. langsung anus. Iya, betul sekali. Organ pencernaan tadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus dan anus. Ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan nanti akan diuraikan dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu akan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, dan jaringan nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Di sini anak-anak akan diberi tugas secara berkelompok seperti tadi ya. Tugasnya yaitu membuat bagan organ pencernaan bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti digambar ya. Yang di belakang dibagikan ya. Di situ nanti ada apa saja sih organ pencernaan pada manusia, kemudian ditulis fungsi-fungsi pencernaan manusia, penyakit apa saja yang dapat menyerang organ pencernaan manusia, kemudian bagaimana cara kita memelihara agar kesehatan organ pencernaan manusia itu tetap sehat. Ibu kasih waktu kira-kira berapa menit, nanti sama digambar juga. Berapa menit? 30 menit cukup nggak ya? Cukup ya. Sekarang dikerjakan bersama kelompoknya ya. Jangan rame. Ibu akan mengambil alat peraga dulu. Nanti kalau ada yang rame nanti tulis saja ya Mbak Lita ya. Ya Bu. Sebelum menggambar, coba perhatikan dulu. Ini ada alat peraga. Alat peraga ini nanti anak-anak dapat menggambarkan pada tugas yang nomor 4 itu. Organ pencernaan makanan dimulai dari mulut. Mulut ini ya, mulut. Kemudian ke kerongkongan, lalu ke lambung, ini lambung. Kemudian ke usus halus. Setelah usus halus ke usus besar dulu, ke usus halus, lalu dikeluarkan ke anus. Nanti di gambarnya nggak mirip nggak apa-apa, yang penting gambarnya nanti ada keterangannya mulut yang mana, ke lambung yang mana, usus halus yang mana, usus besar yang mana. Jangan lupa dikasih nama kelompok sama kelasnya. Jika ada yang kesulitan boleh bertanya sama ibu. Gambarnya susah Bu. Gambarnya susah. Gambarnya nanti boleh ada ke samping nggak apa-apa. Ya. Diwarnai ya. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah Bu. Udah. Yuk. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 2? Maju dulu, ya, yuk maju. Diperlihatkan ya hasil gambarnya kepada teman-teman, biar teman-temannya tahu. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ini adalah gambar pencernaan manusia. Yang pertama ini ada mulut. Mulut fungsinya utama mulut adalah untuk menghancurkan
sehingga ukurannya lebih kecil. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristalan. Terus habis itu ke lambung. Ke lambung fungsinya untuk memecahkan makanan dan mencampurkan dengan asam dan enzim. Selanjutnya usus besar. Usus besar fungsinya utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus halus fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Yang terakhir anus fungsinya mengeluarkan feses. Sudah Bu. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih dulu. Ya, sepertinya semuanya sudah maju ke depan ya. Ibu akan mengulas kembali fungsi dari organ pencernaan manusia. Mulut ini berfungsi untuk apa? Menghancurkan makanan. Kemudian masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke Lambung. ya, menuju ke lambung. Kemudian lambung ini fungsinya untuk apa? Memecahkan makanan. Kemudian ke usus besar. Usus besar itu fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air dari feses. Kemudian setelah makanannya ke usus besar, lalu menuju ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada pada makanan, lalu dibuang melalui anus. Di dalam organ pencernaan itu pasti ada penyakit. Penyakitnya itu ada apa aja kalau organ pencernaan? Ya, ada diare, kemudian ada apa lagi? Asam lambung, kemudian amandel. Amandel itu terjadi di mana? Di usus besar apa di mulut apa di kerongkongan? Ayo amandel di kemudian kalau yang sakit ambeien itu di mana itu? di anus. Di anus. Kemudian kalau penyakit pada usus ini apa penyakitnya kalau usus? Usus buntu. Bagaimana kita memelihara kesehatan agar tidak terserang penyakit organ pencernaan ini? Rajin berolahraga. Ya betul, harus rajin berolahraga, makan sayur, benar sekali. Kemudian apa lagi? Makan dengan teratur. Agar tidak memiliki sakit lambung, benar Mbak Nabila. Kemudian apa lagi? Minum air putih yang banyak. Iya, minum air putih yang banyak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini anak-anak kan sudah mempelajari banyak hal. Ada apa aja nanti? Tentang iklan, tentang organ pencernaan. Nanti dikumpulkan ya. Ini lembar evaluasi yang gratifikasi ya. Ibu kasih waktu itu cuma 1 sampai 10. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah selesai? Sudah Bu. Ya, dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan dulu. Makasih Mbak Rita. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kita akan menarik kesimpulan. Tadi kita belajar tentang apa aja? Membuat iklan. Buat iklan. Pencernaan. Ya, terus kemudian apa lagi? Yang harus kita pelajari tadi apa? Tentang Penyakit yang menyerang organ pencernaan. ya, penyakit yang menyerang organ pencernaan, lalu sistem Pencernaan. sistem pencernaan. Ibu mau bertanya
membosankan, menyenangkan atau sulit? Mengasihkan. Mengasihkan. Mengasihkannya bagian mana? Belajar membuat iklan. Iya, belajar membuat iklan. Kalau yang Mbak Nabila yang mana Mbak Nabila? Sama Bu. Sama. Kemudian ada yang pembelajaran khusus enggak? Dari kita buat iklan, terus kita belajar tentang organ pencernaan manusia. Menggambar Bu. Menggambar yang organ tadi ya? Iya. Iya sih memang sulit gak apa. Belajar lama-lama nanti bisa. Sebelum mengakhiri kegiatan, sekarang buka halaman 89. Di situ kan ada manfaat buah bagi kesehatan tubuh manusia dan hewan. Nanti anak-anak ketika sudah selesai pada pembelajaran hari ini dipelajari di rumah. Kemudian jika ada yang kesulitan nanti bisa WA Ibu. Ada juga nanti setelah pulang Ibu kasih PR untuk anak-anak biar agar di rumah nanti belajar, tidak bermain terus ya. Ya Bu. Ini besok dikumpulkan hari berikutnya ya. Yang halaman 86 tuh jangan lupa, 89 jangan lupa dibaca, dipelajari manfaat buah dan sebagainya. Sekarang kita untuk pembelajaran hari ini dibereskan dulu buku-bukunya dulu. Lagu-lagu daerah yang anak-anak ketahui itu ada apa aja? Suwe ora jamu. Yes, ada suwe ora jamu, kemudian Gundul-gundul pacul. lalu Masih banyak lagi Bu. ya masih banyak lagi. Sekarang kita mencoba lagu daerah dari Jakarta yaitu apa? Gundul-gundul Gundul pacul. Pacul. Ya semuanya berdiri dulu yuk. Sekarang kita menyanyikan lagu Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul Pacul, gumbelengan. Lungi wakul gumbelengan. Wakul rimpang sekali tak bisa makan. Wakul rimpang sekali tak bisa makan. Makasih. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Kak Lintang, yuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Jangan lupa kerjakan PR-nya, kemudian dijaga kesehatannya ya. Kalau sebelum berangkat sekolah harus sarapan yang sehat, makanan yang sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.